Hai adik-adik, selamat datang dan selamat bersekutu kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Maranatha Denpasar. Hari ini tanggal 24 Mei 2020. Kita masih beribadah dari rumah masing-masing ya, tapi kiranya kita tetap semangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, juga mendengarkan sabda firman-Nya. Adik-adik mengawali sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik untuk bersama-sama bersaat teduh. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 1, Haleluya Pujilah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di tengah-tengah keterbatasan jarak antara kami, kakak layan dan juga adik layan, tapi kami punya semangat Bapa, kami punya kerinduan untuk sama-sama berkumpul dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun, kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, berkatilah ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kami boleh benar-benar fokus untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terlebih lagi, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita menyambut firman Tuhan, kakak mau undang kita untuk bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Baik adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan demikian. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
Apa yang ditinggalkan belalang pengirip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Baik, untuk pemberitaan firman Tuhan, kelas EK akan dibawakan oleh Kak Dianti dan kelas Dwi akan dibawakan oleh Kak Charles. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak saja mendengar, tetapi memelihara, melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan setiap hari. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah membaca dari Yoel pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam kitab Perjanjian Lama, para nabi dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama disebut sebagai kelompok nabi-nabi besar, dan yang kedua adalah kelompok nabi-nabi kecil. Ada dua ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah pelayan atau hamba Tuhan ini dikelompokkan menjadi nabi besar atau nabi kecil. Ukuran yang pertama yang dipakai adalah lamanya masa pelayanan mereka. Apakah masa pelayanan mereka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ukuran yang dipakai adalah banyaknya pasal yang mereka catat di dalam kitab tersebut. Ya. Kalau kita perhatikan dari Nabi Yoel sendiri, kalau kita belajar dalam catatan sejarah itu dikatakan bahwa Nabi Yoel diperkirakan melayani dalam zaman pemerintahan Raja Yoas. Itu tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Tetapi secara pasti berapa lama dia melayani kita tidak tahu. Hanya di dalam catatan sejarah dia melayani satu zaman dengan Nabi Hosea, dengan Nabi Sefanya, dengan Nabi Obadja. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan dari kitab Nabi Yoel sendiri, itu jumlah pasal yang ada di dalam kitab ini hanya 3 pasal. Jadi akhirnya ya Yoel ditetapkan atau dikelompokkan menjadi nabi kecil ya, dalam kelompok nabi kecil. Meskipun ya adik-adik sekalian, meskipun Yoel termasuk dalam kelompok nabi kecil, tetapi pelayanan yang dia lakukan itu tidak kecil. Pelayanan yang dia lakukan adalah sebuah pelayanan yang sangat besar, pelayanan yang penuh dengan tantangan, pelayanan yang sangat luar biasa ya. Karena kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita tadi, dia harus menasihati, dia harus mengajar, dia harus
mendorong umat Tuhan supaya mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan, supaya mereka kembali kepada kehendak Tuhan. Nah, nasihat atau pengajaran yang diberikan atau dilakukan oleh Yoel itu tidak saja disampaikan hanya kepada umat saja. Tidak hanya disampaikan kepada jemaat, tetapi kepada semua golongan, lapisan masyarakat orang-orang Israel. Dalam catatan kalau kita baca, dia harus menasihati para pelayan-pelayan yang ada di rumah Tuhan, dia harus mengajar para imam, dia harus mengingatkan para imam, ya, para pelayan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam bait Allah. Kemudian dia juga harus melayani para tua-tua orang Israel atau orang-orang terhormat yang ada di dalam kehidupan orang-orang Israel. Ini pergumulan pertama, ya, kan tidak gampang, ya, mengajar, ya, para hamba-hamba Tuhan, mengajar para tua-tua Israel. Kemudian yang kedua, berita yang harus dia sampaikan adalah juga berita yang cukup keras, tetapi juga di dalamnya ada pengharapan kepada mereka yang bertobat, ya. Apa yang disampaikan oleh Yoel di dalam berita yang hendak dia sampaikan? Yoel menyatakan bahwa bencana yang dialami, kelaparan, kekeringan, kebakaran, hama belalang yang silih berganti datang dalam kehidupan orang-orang Israel, itu adalah hukuman dari Tuhan. Itu adalah hajaran, itu adalah didikan dari Tuhan, itu adalah bagian dari kasih, dari keadilan Allah kepada orang-orang Israel, supaya mereka sadar, mata rohani mereka terbuka dan kembali kepada jalan yang benar. Jadi di dalam kitab ini sendiri, Nabi Yoel menyerukan atau menyampaikan berita pertobatan supaya umat Israel berbalik dan kemudian dapat menikmati berkat-berkat Allah. Adik-adik sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang tadi kakak sampaikan itu adalah bagian dari pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel sendiri berkenaan dengan hukuman yang harus mereka terima, tetapi juga menjadi pergumulan besar bagi Yoel bagaimana dia harus melayani, menasihati, mengajar, dan mendorong umat Tuhan untuk berada pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam sebuah pergumulan yang besar? Ini pertanyaannya. Bagaimana sikap kita ketika kita berada dalam sebuah pergumulan yang besar? Contoh, kakak ambil contoh. Sekarang siswa kelas 3 SMA itu sudah dinyatakan lulus, ijazah sudah dipegang. Tetapi persoalannya, pergumulannya adalah sekarang harus mencari sekolah lanjutan. Kemana saya harus sekolah dalam kondisi yang sekarang ini kita alami. Ini yang pertama. Yang kedua, sistem belajar yang akan kita hadapi. Kemungkinan dalam beberapa semester, satu semester, mungkin kita bisa menghadapi satu sistem pembelajaran yang baru. Tidak bertemu secara tatap muka, tetapi modelnya pembelajaran secara online. Ya, kadang-kadang orang belajar secara online, ya bisa saja dia belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi juga bisa saja kesempatan bagi dia untuk bermain-main. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang kedua, misalkan yang sudah lulus SMK, kakak ambil contoh misalkan, yang ambil jurusan perhotelan, sekarang ijazah sudah diterima, keterampilan sudah ada, tetapi mau lamar di hotel, hotel semua sekarang pada tutup. Ini juga menjadi pergumulan. Yang kelas 1, kelas 2 juga pergumulan. Kalau sistem belajarnya sistem online seperti ini terus, ya tadi kakak bilang, kemungkinan besar ada yang belajar secara serius, tetapi ada yang menggunakan kesempatan itu kemudian belajar secara bermain-main. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan yang sangat besar bagi kita, bagi adik-adik. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana sikap kita saat kita menghadapi pergumulan yang demikian? Marah, jengkel, emosi, banting meja, banting kursi, atau kemudian kita mau marah sama siapa?
mau marah sama orang tua, mau marah sama kakak, mau marah sama adik, mau marah sama guru, atau kemudian kadang-kadang kita menyalahkan pemerintah. Nah, kalau sikap seperti ini yang kita ambil, kakak yakin bahwa bukan penyelesaian persoalan, tetapi justru ketika kita mengambil sikap yang seperti kakak contohkan tadi, maka kita akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Masalah tidak akan selesai, justru kita menciptakan masalah-masalah baru dalam kehidupan kita. Nah, lewat bacaan kita di dalam Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, kita belajar yang pertama, ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Catatannya menjadi garis bawahnya adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Allah memakai setiap kondisi, baik itu kondisi ya buruk, baik itu kondisi susah, senang, ya dan lain-lain, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setiap kondisi dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh, kondisi yang sekarang ini kita alami mungkin menjadikan kita sebagai umat untuk semakin taat, semakin setia kepada Dia. Sekalipun sekarang kita ibadahnya dengan gaya baru. Kita hanya ibadah dari rumah saja, kita hanya live streaming saja. Tetapi ya bukan berarti kemudian mengurangi rasa semangat kita, mengurangi rasa haus kita untuk kita mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak layan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ingat baik-baik, pelajaran pertama adalah bahwa Allah memakai setiap kondisi untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Yang kedua, adik-adik, kita belajar bahwa setiap momen, setiap kondisi tertentu yang diberikan Allah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengoreksi kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita satu situasi, misalkan senang, sukacita, lulus, ya keberhasilan dan lain sebagainya, catatannya adalah jangan kemudian kita menjadi sombong. Sebaliknya, sikap yang harus kita lakukan adalah bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang sudah diberikan Tuhan lewat kesuksesan, lewat keberhasilan yang sudah kita dapatkan. Jikalau Tuhan memberikan kepada kita situasi yang sulit, yang susah, yang sukar, dalam kegagalan dan lain sebagainya, maka jangan putus asa. Orang yang putus asa itu artinya dia hilang pengharapan. Nah, orang yang hilang pengharapan kadang-kadang dia bisa kehilangan akal sehat. Nah, kalau orang sudah kehilangan akal sehat, dia bisa menjadi stres, menjadi gila, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, ini yang harus kita hindari. Ingat baik-baik adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Tuhan selalu ada harapan, dan harapan yang diberikan oleh Tuhan adalah sebuah harapan yang pasti, dan harapan yang diberikan oleh Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Roma Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 menyatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Yang ketiga, adik-adik, kita belajar bahwa kita harus memiliki jiwa, kita harus memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Sebab orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau dituntun dalam sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, dalam setiap keadaan apapun, baik suka maupun duka, jadilah anak Tuhan yang taat dan setia. Ya, taat dan setia dalam keberimanan kita kepada Tuhan. Ya. Jangan situasi susah kemudian kita meninggalkan Tuhan.
tetapi kita semakin maju dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian yang kelima, di dalam pergumulan-pergumulan yang besar, mari kita belajar untuk kita bisa memberi sesuatu dari kehidupan kita. Memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Bukan memberi karena ingin mendapatkan upah atau imbalan. Kita belajar dari Allah sendiri bagaimana Dia sudah memberikan putra tunggalnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita dengan cuma-cuma. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis yang lalu kita baru saja merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali bahwa selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar di dalam setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Karena Tuhan Yesus berjanji bahwa aku menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kristus, sumber segala damai sejahtera, memberkati adik-adik sekalian. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 237, Roh Kudus Tetap Teguh. Syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Dianti. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman yang sudah boleh Engkau taburkan buat kami semua di pagi hari ini Bapa. Biarlah firman-Mu boleh dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Selaku teruna-teruni-Mu Bapa di kehidupan kami hari lepas hari. Dan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi setiap harinya ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat kuat di tengah pandemi ini Bapa. Kami selalu mengucap syukur bahwa ada maksud Tuhan yang indah di balik semua peristiwa yang kami alami bersama dengan keluarga kami. Terkhusus kami berdoa buat orang tua kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan berat karena harus kehilangan pekerjaan, karena harus kehilangan mata pencaharian mereka, karena adanya wabah ini Bapa. Kiranya Tuhan menguatkan orang tua kami, supaya orang tua kami dapat selalu berharap, berseru, berdoa, dan tidak pernah putus asa, dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Berikan mereka semangat sebagai orang tua kami Tuhan, untuk mereka mencari inovasi-inovasi baru dalam mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan keluarga kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, buat hamba-hamba Tuhan yang boleh melawat kami semua yang ada di rumah dengan tayangan live streaming untuk khotbah firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kami. Tuhan,
biarlah Engkau pelihara setiap hamba-hambamu yang boleh mewartakan kabar sukacita ini Bapa, supaya di dalamnya nama Tuhan boleh dipermuliakan dan banyak orang yang belum mengenal Tuhan boleh percaya. Tuhan, ajarlah setiap umat-Mu untuk dapat lebih peka dan berhikmat untuk belajar melalui firman yang boleh disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi, terkhusus buat gereja GPIB Maranatha di Denpasar. Berkatilah ya Bapa untuk setiap pertumbuhan iman jemaat yang boleh dilayani oleh gereja-gereja kami ini Bapa, supaya gereja kami dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi dan di wilayah Pulau Bali ini Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh berkarya untuk negeri ini Bapa. Berikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan dan arahan yang baik untuk mereka dapat mendorong, menyemangati semua anak-anak muda di seluruh dunia ini Bapa, untuk tetap dapat berpikiran positif dan berinovasi untuk memajukan kreativitas bangsa dan menaikkan Bapa tingkat perekonomian yang terpuruk ini Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati dalam setiap talenta dan karunia-karunia mereka. Biarlah mereka juga dapat memberikan itu yang sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami di tengah-tengah kehidupan mereka yang saat ini Bapa, mereka sedang mengalami sakit penyakit ataupun dalam kelemahan tubuh, dan juga buat kakak-kakak layan yang boleh ada dan melayani saat ini, yang mungkin saat ini juga dalam kondisi yang kurang sehat. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga Tuhan tidak lupa membawa doa kami buat bangsa di seluruh dunia, bangsa-bangsa ya Tuhan, di seluruh dunia yang mengalami pandemi ini Bapa. Bapa, biarlah Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa di seluruh dunia, agar dapat menghimpun penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya Tuhan dengan baik. Sehingga ketika mereka memberikan sumbangsih untuk membantu korban wabah ini Tuhan, mereka boleh membantunya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, tapi memberikan yang terbaik buat penduduk masyarakat Tuhan yang masih berkekurangan Tuhan dan membutuhkan pertolongan. Gerakkan hati para pembesar-pembesar kami Tuhan di seluruh dunia, dan juga khususnya di negeri tercinta Indonesia ini Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin besar kami, Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami Bapa. Berikan dia kekuatan bersama wakilnya Bapak Maruf Amin. Kiranya Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini Bapa untuk mengalami pemulihan. Tuhan, jauhkan bangsa dan negara kami dari segala hal-hal yang jahat. Berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat kota sampai ke pelosok-pelosok daerah, supaya semua kami boleh dapat merasakan betapa Tuhan sangat mencintai kami dan boleh memelihara kehidupan kami semua, dan kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan lewat kebutuhan yang boleh Tuhan cukupkan setiap hari. Bapa kami yang ada di dalam surga, ampunilah setiap salah dan dosa kami kepadamu Bapa,
yang mungkin menyebabkan segala sesuatu yang kami alami. Kami mohon ampun atas segala tindakan kami yang terlalu sombong dan egois ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui proses pandemi ini Bapa, kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup hari-hari ini dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Engkau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang masuk dalam pengutusan. Kakak undang adik-adik untuk bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 364, Berserah pada Yesus. Adik-adik sekalian, sebelum kita kembali di dalam setiap tugas, di dalam aktivitas kita masing-masing, mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kami sekalian. Secara khusus adik-adik layan yang ada di rumah, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Adik-adik, supaya kita nggak lupa dengan lagu Mars Pelkat PT kita, mari yuk kita sama-sama menyanyi lagu Mars Pelkat PT kita. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh.
24 Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.